Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Asfarini, NIM 18042055. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem komputer. Yang pertama itu tentang definisi komputer. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan didiagnosisikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dan definisi lainnya, yaitu menurut komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, dan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dan terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Fungsi dari komputer yaitu yang pertama yaitu input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua itu output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy atau komputer ataupun berupa suara. I/O atau ports bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input atau output di atas berhubungan melalui port ini. Selanjutnya yaitu CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai unit pengolahan data dan CPU sebagai pengontrol kerja komputer. Memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya itu tentang databus, adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, yaitu CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Selanjutnya itu address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Control bus bisa digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan address bus, terdiri atas 4-10 jalur paralel. Selanjutnya itu perangkat input. Yang pertama, input device, alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Yang kedua, signal input, data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Yang ketiga, maintenance input, yaitu program yang digunakan untuk pengolahan data yang dimasukkan. Yang keempat, terminal, atau berfungsi ganda sebagai alat input juga output dan dapat digolongkan menjadi 0 intelligent terminal, smart terminal, dan intelligent terminal. Selanjutnya itu non-intelligent terminal, hanya untuk memasukkan input dan menampilkan output, tidak bisa diprogramkan karena tidak mempunyai alat pemproses, juga disebut dumb terminal. Yang selanjutnya yaitu smart terminal, punya alat pemproses dan memori di dalamnya, sehingga input dapat dikoreksi kembali, tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya oleh pabrik pembuatnya. Selanjutnya ada intelligent terminal dapat diprogram.
Yang selanjutnya, pemerataan yang berfungsi sebagai input terbagi dua. Yang pertama, input langsung, yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat proses. Yang kedua, tidak langsung. Input tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.